Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpia Makfiroh dari kelas 11-9. Baiklah, saya akan membawakan cerita tentang perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris. Perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris. Pulau Bangka merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang yang kaya akan bahan tambang berupa timah. Karena itu, bangsa Eropa, khususnya Belanda dan Inggris, sangat berambisi menguasai Palembang. Sebelum Inggris menduduki Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles melakukan pendekatan kepada para penguasa di Indonesia guna mempercepat jatuhnya Belanda. Salah satu penguasaan yang dianggap berpengaruh adalah Sultan Mahmud Badarudin II dari Kesultanan Palembang. Pada 3 Mei tahun 1811, Raffles bahkan mengirim surat ke Kesultanan Palembang yang disertai dengan pengiriman persenjataan untuk keperluan mengusir Belanda. Pada abad ke-19, Belanda telah memiliki loji kantong dagang di Sungai Aur, Palembang. Palembang menjalin kerjasama dengan Inggris yang dirasa lebih menguntungkan. Namun, pada 14 September tahun 1811, terjadi tragedi bumi hangus dan pembantaian di loji Sungai Aur milik Belanda. Akibat peristiwa itu, Belanda menuding Raffles biang keladinya. Sebaliknya, Raffles malah lepas tangan dan menuduh Sultan Mahmud Badarudin II. Raffles yang telah terpojok mengharapkan Sultan Mahmud Badarudin II mau berunding dengan kompensasi menyerahkan Pulau Bangka ke Inggris. Sultan Mahmud Badarudin II tentu dengan tegas menolak permintaan Raffles. Penolakan Sultan Mahmud Badarudin II membuat Raffles mengirim armada Inggris di bawah pimpinan Robert R. Gillespie. Raffles beralasan ingin menghukum Sultan Mahmud Badarudin II atas peristiwa di loji Sungai Aur. Ekspedisi Gillespie tiba di muara Sungai Musi pada 15 April. Gillespie ditugaskan menggulingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan menggantikannya dengan keluarga terdekat yang dapat diajak bekerja sama dengan Inggris. Pilihan akhirnya jatuh pada adik Sultan Mahmud Badarudin II yang bernama Ahmad Najamuddin, yang dianggap bisa mempermudah penyerangan Bangka dan Palembang. Inggris bahkan telah menyiapkan perjanjian untuk memuluskan rencananya itu. Pada 24 April tahun 1812, benteng terkuat di Pulau Borang jatuh ke tangan Gillespie. Inggris kemudian mengangkat Ahmad Najamuddin menjadi Sultan Palembang dan menyepakati perjanjian telah disiapkan sebelumnya pada 14 Mei tahun 1812. Akibat peristiwa itu, Sultan Mahmud Badarudin II beserta pengikutnya terpaksa meninggalkan Kesultanan Palembang dan hijrah ke pedalaman, yakni Muara Rawas. Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Inggris tidak dalam waktu yang lama. Setelah Inggris mengembalikan Indonesia kepada Belanda, Palembang juga dikembalikan ke Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II kembali tampil sebagai tokoh perlawanan rakyat Palembang terhadap Belanda hingga berujung pada pengasingannya ke Ternate. Pada tahun 1984, Sultan Mahmud Badarudin II dinobatkan sebagai pahlawan nasional atas jasanya memimpin perlawanan rakyat terhadap Inggris dan Belanda hingga akhir hayatnya.